Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. La'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yaqulullah Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa huwa khaliquna wa wahibu hayatina fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menjaga rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga nilainya di sisi Allah, nikmat iman. Dengan 6 pilarnya. Nikmat Islam dengan 5 pilarnya. 2 hal ini adalah nikmat yang terbesar dalam hidup kita. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim yang taat. Karena sebagian saudara-saudara kita yang notabene agamanya Islam tidak memiliki kesadaran untuk menjalankan perintah agama. Artinya pada dirinya tidak ada ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Sementara kita diberi kenikmatan oleh Allah keistiqomahan. Keistiqomahan menjadi seorang muslim. Kita jaga rukun 1 sampai rukun 5. Keistiqomahan menjadi seorang mukmin, kita senantiasa memiliki perhatian yang tinggi menjaga rukun iman 1 kepada Allah sampai rukun iman yang ke-6 terhadap qadarnya Allah khairihi wa syarrihi. Dan ini kenikmatan yang tak terhingga kita rasakan dalam hidup kita. Karena bagi seorang muslim, seorang mukmin, tidak ada kenikmatan dalam hidupnya kecuali ketika Allah istiqomahkan, berada dalam ketaatan kepadanya, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menapaki jejak nabinya, mengikuti sunnahnya, mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mendakwakan sunnahnya. Maka patut kita syukuri nikmat yang
tak terhingga nilainya di sisi Allah yang Allah letakkan di dalam kalbu kita. Nikmat hanya bisa kita rasakan, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana Islam di dalam hati kita beserta 5 pilarnya, dan iman yang kita miliki beserta 6 rukunnya. Hanya kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui eksistensi Islam kita di dalam kalbu kita dan eksistensi iman kita. Salawat serta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita. Semoga keteladanan beliau dapat kita ikuti, sunnah-sunnahnya dapat kita pegang teguh, karena berpegang teguh terhadap sunnahnya adalah kemuliaan kaum muslimin, kemuliaan kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang buku yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badar tentang asbabu ziyadatil imani wa nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ada 9 nasihat para salafus salih melanjutkan sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman ini di sesi yang kedua pada malam hari ini. Di antara 9 nasihat emas, nasihat yang sangat berharga, menyentuh jiwa, berkaitan dengan bagaimana para salafus salih itu bersungguh-sungguh memelihara, menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai imannya kepada qadar Allah agar tidak berkurang. Yang pertama, sebagaimana nasihat sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Yaqulu li ashabihi. Amirul Mukminin sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan-kawannya, para sahabat yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia katakan, apa yang beliau katakan kepada ashabnya? Halummu nazdatu imanan. Kemarilah kalian semua, wahai saudara-saudaraku, kita berusaha untuk menambah iman kita kepada Allah. Halummu nazdatu imanan. Kemarilah kalian semuanya bersamaku menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz bahasa yang lain yang disampaikan oleh sahabat Umar ibnul Khattab, ta'alau nazdadu imanana. Ta'alau, kemarilah wahai para sahabat-sahabatku, wahai teman-temanku, kita bersama-sama berusaha untuk menambah iman kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang khalifah yang kedua, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, yang imannya laksana samudra. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi karunia cahaya Al-Furqan di dalam kalbunya. Sehingga beliau dijuluki oleh Rasulullah SAW Al-Faruq.
ketajaman hatinya di dalam membedakan al-haq dan al-batil itu sangat kuat. Ketajaman kalbunya dengan kekokohan iman di dalamnya. Tidak pernah bias di dalam memahami yang hak dan yang batil. Seorang yang memiliki cahaya al-furqan yang Allah pancarkan di dalam kalbunya. Sehingga di dalam memahami kebenaran yang didapat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam memahami ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, termasuk di dalam memahami sunnahnya. Maka sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, kefahamannya di dalam memahami yang hak dan yang batil adalah sempurna. Seorang sahabat yang selalu mengharapkan keimanannya kepada Allah bertambah. Bahkan dia tidak ingin sendiri imannya bertambah, tapi mengajak ashabnya, teman-temannya, sahabat-sahabat yang lain. Ada dua perkataan yang sangat indah. Dalam redaksi bahasanya berbeda, tapi intinya, isinya adalah sama. Yang pertama adalah halummu nazdadu imanan. Kemarilah kalian semua, kita bersama-sama menambah iman. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikatnya, iman kita kepada kitab-kitabnya, iman kita kepada para nabi, para rasulnya, iman kita kepada hari akhir. Hari yang nanti kita akan dihisab seluruh amal yang kita lakukan. Kampung asal kita, ke sana kita akan kembali. Kemudian kalimat yang kedua yang semakna, ta'alau nazdadu imanana. Kemarilah kalian semua, kita akan bersama-sama menambah iman kita. Menambah iman yang dimaksud tidak hanya iman kepada Allah, tapi iman yang di dalamnya ada 6 rukun. Jadi imannya kepada Allah bertambah, imannya kepada para malaikat Allah juga bertambah, imannya kepada kitab-kitab Allah bertambah, imannya kepada para nabi, para rasul bertambah. Imannya kepada hari akhir bertambah, sehingga bisa membedakan dalam menjalani kehidupan di dunia, bahwa kehidupan akhirat adalah lahiyal hayawan. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi. Tapi kehidupan dunia adalah hayatun muakkatah, kehidupan yang temporal. Kehidupan yang terbatas dengan waktu. Sebagaimana umur kita juga dibatasi sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba di antara hamba Allah dari Bani Adam, termasuk jin, termasuk setan pun, umurnya dibatasi oleh Allah, walaupun nanti dimatikan oleh Allah pada hari kiamat, tetap umurnya dibatasi. Dan umur yang singkat di antara hamba Allah adalah minal insi, dari golongan manusia. Lebih singkat dibandingkan dengan umurnya bangsa jin. Bangsa jin umurnya panjang. Setan sampai hari kiamat. Maka usia umur yang singkat bagi kita. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim. Bukan sebatas agamanya Islam, tapi tidak memiliki ketaatan. Kita dijadikan sebagai seorang muslim, kemudian kita diberi hidayah taufik, diberi petunjuk oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk memiliki kemampuan di dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan perhatian berkaitan dengan iman yang ada di dada kita. Ada usaha kita meningkatkan iman kepada Allah. Di antaranya adalah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu menambah wawasan tentang syariat agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui ibadah menjaga salat 5 waktu berjamaah.
melalui zikir setelah sholat, melalui membaca Al-Quran, melalui zikir pagi, zikir petang, melalui menjaga sholat sunnah rawatib, melalui menjaga sholat qiyamul lail yang kita tutup dengan sholat witir. Semuanya adalah langkah-langkah yang dapat menyebabkan iman kita bertambah. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua berkaitan dengan peningkatan iman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala. Yaqulu, dalam nasihatnya beliau berkata, mengajak teman-temannya sesama sahabat. Ijlisu bina nasdadu imanan. Ayo kita duduk bareng-bareng. Ayo kita duduk bareng-bareng. Duduk bareng-bareng ini tidak ngerumpi. Sebagaimana biasa dilakukan manusia di era digital. Ngomong ngalor ngidur bukan malah menambah imannya kepada Allah. Justru apa? Membatalkan amal solihnya. Jadi obrolannya malah justru membatalkan amalan-amalan yang solih yang telah dilakukan. Tidak menyadari bahwa obrolan ucapan yang kebablasan mendilit, menghapus pahala dari amal solih yang telah dilakukan. Para sahabat itu seperti yang dilakukan oleh khalifah yang kedua, yakni sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, ngajak duduk-duduk dengan teman-teman para sahabat, bukan duduk ngobrol bebas. Duduknya itu bernilai ibadah. Tidak ngobrol bebas. Walaupun ada obrolan selingannya tidak lepas dari koridor ibadahnya kepada Allah. Lepas dari ilmu. Beda dengan kita. Kalau kita duduk sedang asik, ilmu kita lepas. Sehingga kadang-kadang kendali lisannya hilang. Ucapannya tidak berdasar pada ilmu lagi. Guyon kebablasan. Akhirnya kadang-kadang menjadi sebab terdilitnya nilai pahala dari amal solih yang kita lakukan. Kembali kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, dalam nasihatnya mengajak sahabat-sahabat yang lain, ijlisu bina nazdad imana. Ayo kita duduk bareng-bareng. Kita berusaha agar iman kita bertambah. Berarti duduknya adalah duduk diskusi tentang apa? Tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah inilah ilmu yang dapat meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dan menambahnya. Bukan duduk yang tidak ada nilai ilmu yang bersumber dari Al-Quran yang dibicarakan. Dan duduk yang tidak ada nilai ilmu yang bersumber dari yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Biasanya kebanyakan orang-orang awam yang tidak pernah duduk di majelis ilmu, tiada duduk kecuali bahas usaha bagaimana menghasilkan uang yang banyak untuk bekal hidup di dunia, tapi tidak terpikir bahwa ada kehidupan yang membutuhkan bekal yang banyak. Bekal di dunia ini yang kita dapat banyak tetap tidak semuanya menjadi milik kita. Tapi memperbanyak bekal di akhirat
itu semuanya akan menjadi bagian kita. Ketika bekal amal solih yang kita lakukan sebagai bekal kembali ke kampung asal, kembali kepada Allah, itu apa? Berdiri tegak. Amal yang kita lakukan adalah dalam dalam konsep imanan wahtisaban. Jadi iman yang terbingkai, ya, iman yang amal solih yang terbingkai di dalam keimanan kita kepada Allah dan keikhlasan kita di dalam melaksanakan amal solih semata-mata mengharap wajah Allah. Kalau amal solih yang kita bangun kok lepas dari dua syarat ini, tidak dibangun di atas imanan wahtisaban, maka tidak bernilai pahala. Atau kalau kita menggunakan konsepnya Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, bahwa ahsanu amala, amal perbuatan yang baik itu adalah amal perbuatan yang terbingkai dengan bingkai aswab wa akhlas. Ya. Aswabuhu wa akhlasuhu. Jadi amal yang benar, yang berdalil, yang terilmui. Dan amal yang ikhlas ketika dilakukan wajah hatinya yang diharapkan dalam beramal adalah ibtigha wajh Allah, ibtigha wajhillah. Semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya amal akhirat itu ya dua syarat ini ya, dibangun di atas iman kita kepada Allah, Allah yang memerintahkan kita melaksanakan amal solih dengan berdalil berupa perintah di dalam Al-Quran dan berupa dalil dari sunnah Nabi berupa contoh, lalu di dalam hati kita ihtisaban, semata-mata mengharap wajah Allah. Ini amal yang sukses. Termasuk amal yang terbingkai dalam bingkai aswab wa ahlas tadi. Seperti Al-Imam Qadhi Iyad di dalam menafsiri surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi ahsanu amala, amal yang paling baik yang kita miliki, yang kita lakukan di dunia ini sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin adalah amal yang tadi, amal yang berdalil, amal yang benar. Aswabuhu itu amal yang benar. Amal yang benar ada perintah dari Allah. Kemudian wa ahlasu, amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas ini menjadi penentu diterima dan tidaknya. Kalau aswabnya yang berdalilnya adalah syarat sahnya. Syarat sahnya amal itu ada dalilnya, ada perintah dari Allah, ada contohnya dari Nabi. Syarat diterimanya kembali kepada ikhlasnya kalbu kita. Ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala tentang wajibnya niat di setiap amal. Innamal a'malu binniyat. Kemudian di penghujung akhir hadis Rasulullah menutup hadis ini wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi masing-masing individu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Niatnya orang ikhlas bablas. Tidak bernilai ibadah. Tetap disebut ibadah tapi tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syarat sah, ada syarat sahnya ibadah atau syarat sahnya amal, ada syarat diterimanya amal. Kemudian nasihat Mu'adz ibnu Jabal. Bagaimana Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat yang secara khusus pernah diwasiati oleh Nabi. 3 wasiat yang terkenal. Wasiat takwa, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kemudian
Yang kedua adalah mendapat pesan dari Rasulullah SAW, mendapat wasiat dari Rasulullah SAW, setiap melakukan kesalahan, jika melakukan kesalahan supaya diikuti dengan perbuatan baik. Dan yang ketiga, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, termasuk pada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi pesan Nabi yang ketiga, nasihat yang ketiga kepada Mu'adz bin Jabal, jalani kehidupanmu dengan sesama dengan menggunakan etika, akhlak, budi pekerti yang luhur. Karena bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama tanpa menggunakan akhlak yang mulia akan gagal. Jadi hiasan akhlak adab yang mulia dalam sebuah pergaulan dengan sesama, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada satu muamalah ketika kita bermuamalah dengan saudara kita kecuali bernilai ibadah, karena sudah dihiasi dalam muamalahnya dengan akhlak yang mulia. Menjaga akhlak yang mulia, berusaha memiliki akhlak yang mulia, menjaga etika dalam pergaulan, itu juga termasuk bagian dari sebab-sebab untuk menjaga iman kita dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Mu'adz bin Jabal dalam nasihat tentang menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ijlisu bina nu'minu sa'atan. Wahai saudara-saudaraku, mari kita duduk bersama, kita belajar mengimani Allah sesaat. Nu'minu sa'atan. Mengajak duduk sahabat-sahabat yang lain, kemudian apa? Diajak mengevaluasi imannya kepada Allah. Nu'minu sa'atan. Merenungi iman yang ada di dalam hatinya. Supaya bertambah. Tidak hanya 5 menit, tapi apa? Satu jam. Termasuk duduk di majelis ilmu. Yang dimaksud Mu'adz bin Jabal adalah ijlisu bina nu'minu sa'atan. Duduk di majelis ilmu. Mengajak teman-teman sahabat yang lain, ya, sahabat-sahabat yang lain yang menjadi sahabatnya Mu'adz bin Jabal, jadi duduknya untuk merenungkan, mengevaluasi, melakukan introspeksi supaya imannya bertambah selama 1 jam. Membahas 1 ayat, membahas satu hadis, atau 2 ayat, 3 ayat, 2 hadis, 3 hadis. Karena duduk untuk menambah iman, duduk mengimani Allah supaya imannya bertambah 1 jam, berarti apa? Ilmu yang dibahas, mudzakarah. Diskusi tentang ilmu syariat. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah, difahami syariatnya. Supaya kita tidak tergelincir melakukan yang dilarang oleh Allah, juga apa? Harus memahami syariat yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya menjaga iman supaya bertambah, tidak berkurang, itu ya cukup melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Titik. Tapi perintah Allah kan banyak. Larangan Allah juga banyak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah ibnu Ruwaha radhiyallahu anhu ta'ala, ya'khudhu biyadin nafari min ashabihi fayaqulu ta'alau nu'minu sa'atan. Bahasanya sama dengan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi Abdullah bin Rawaha itu senang memegang tangannya teman-temannya, kemudian diajak duduk. Diajak duduk.
min ashabihi ya'khudhu biyadin nafari. Ya. Memegang tangan ya, sahabatnya. Diajak duduk. Ya. Jadi teman-temannya dipanggil, ta'alau nu'minu sa'atan. Kemarilah. Kita belajar meningkatkan iman kita kepada Allah. Ya, 1 jam. Sesaat. Ta'alau fal nazkurillaha wa nasdad imanan bi ta'atihi la'allahu yudzakkiruna bimaghfiratihi. Kemarilah wahai sahabat-sahabatku, kita mendikiri Allah. Wa nasdad imanana, kita menambah iman kita bi ta'atihi dengan mentaatinya, la'allahu yudzakkiruna bimaghfiratihi. Dengan zikirnya kita kepada Allah, kita berharap kita mengingat ampunan-ampunannya. Kita mendapatkan ampunan-ampunannya. Demikian juga sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu taala berkaitan bagaimana perhatian beliau untuk menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam nasihatnya beliau menyampaikan, min fiqhil abdi. Sebagian dari fahamnya seorang hamba dalam urusan agamanya. Sebagian dari kefahaman seorang hamba dalam urusan agamanya, ayya'lama, dia wajib memahami, mengetahui. Amuzdadun huwa au muntakisun, apakah imannya bertambah setiap waktu yang ia lalui atau imannya berkurang. Jadi ketika ada seorang hamba yang dipikirkan dalam hidupnya tentang bertambahnya imannya dan berhati-hati jangan sampai imannya berkurang, maka dia menunjukkan bahwa dirinya paham terhadap syariat agamanya. Min fiqhil abdi, dari kealiman seorang hamba, dari kefahaman seorang hamba terhadap syariat agamanya, maka dia akan berusaha terus memperhatikan apakah iman di dadanya bertambah atau iman di dadanya berkurang. 5 yang kita ambil dari 9, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana perhatian para sahabat Rasulullah SAW itu di dalam meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, sebab yang pertama adalah ta'allumul ilmin nafi. Buku tentang sebab-sebab menambah iman, tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman, ini ada 80 halaman. Ada 80 halaman dan ini sebuah materi yang sangat penting karena iman kita adalah modal kembali kepada Allah. Yang kita bawa bukan jabatan, kedudukan atau harta, tapi harta yang ada di dalam kalbu kita. Iman kita kepada Allah sampai iman kita kepada qadar Allah. Islam kita dari 2 kalimat syahadat sampai rukun Islam yang kelima. Itu yang kita bawa. Tidak boleh ucul. Kalau nikmat dunia pasti nanti akan ucul. Ya, tidak mungkin apa? Tidak mungkin semuanya tidak bisa lepas dari diri kita. Kecuali apa? Kecuali yang 2,5% itu yang akan kita bawa, tidak lepas. Bagi apa? Bagi saudara-saudara kita yang secara finansial apa harta bendanya sudah mencapai nisabnya. Kalau belum sampai nisabnya ya berarti apa?
Tidak ada bagian kewajiban untuk apa? Untuk menunaikan zakat. Nah, sebab satu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab-sebab bertambahnya iman, asbabu ziyadatil imani ta'allumul ilmin nafi. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bersumber dari sunnah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Maka di antara 5 tadi, nasihat para sahabat, mengajak duduk teman-temannya sahabat yang lain untuk bersama-sama menambah iman, yang dimaksud adalah duduk untuk berdiskusi tentang ilmu agama, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, dan juga perkataan para sahabat. Karena sumber ilmu itu ada 3. Sumber ilmu ada 3. Inilah yang merupakan bagian yang pertama yang dapat meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sebab yang pertama ini ada satu penjelasan yang dapat kita petik, kita fahami. Inna ahamma wa anfa asbabi ziyadatil imani ta'allumul ilmin nafi. Sesungguhnya sesuatu yang paling penting dan paling bermanfaat di antara sebab-sebab bertambahnya iman kita kepada Allah adalah belajar ilmu agama. Ilmu agama, ilmu yang tidak hanya terkumpul sebagai wawasan keilmuan, tapi ilmu yang kita jadikan sebagai dalil. Sebagai dalil ketika kita berbicara, sebagai dalil ketika kita berpikir, sebagai dalil ketika kita melihat, sebagai dalil ketika kita mendengar, dan sebagai dalil ketika kita beramal. Karena seorang muslim itu, Nabi Rasulullah SAW telah memberi contoh. Jangan sampai ada amal perbuatan yang sia-sia. Berpikirnya juga bernilai ibadah, memandangnya, melihatnya terhadap sesuatu juga bernilai ibadah, mendengarnya juga bernilai ibadah, berkatanya, berucapnya juga bernilai ibadah. Apalagi ketika jelas-jelas beramal, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Ilmu syariati. Ilmu syariat agama kita. Jangan sampai menambah ilmu umum lebih banyak dibandingkan dengan menambah ilmu agama. Menambah ilmu tentang dunia lebih semangat, tapi menambah ilmu agama loyo. Tidak semangat. Karena ilmu syariat itu adalah di sini menjadi ketetapan satu sebab yang pertama. Tidak mungkin orang ilmu agamanya bertambah, pati-pati duduk ingin memahami syariat agamanya, kemudian apa, imannya tidak bertambah. Ilmu syariat itu ilmu apa? Al-mustamad min kitabillah. Jadi ilmu yang bersandar dari kitab Allah. Al-mustamadu, ya. Al-mustanadu min kitabillah. Jadi yang bersandar dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi. Yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam memahami yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat atau yang disebut ilmu syariat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, beliau memberikan satu ta'rif, yaqulu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, mu'arrifan bihadal ilmi, dengan memberi ta'rif, mu'arrifan bihadal ilmi,
Beliau mentakrifkan ilmu ini, ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dapat meningkatkan dan menambah imannya kepada Allah. Beliau mengatakan fal ilmun nafi huwa dhabtu nususil kitabi was sunnati wa fahmi ma'aniha. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat yang dapat menambah iman kita kepada Allah adalah dhabtu nususil kitabi, menjaga nas-nas Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an yang menjadi dalil dan mengilmui amal kita, mengilmui ucapan kita, mengilmui amalan kita. Was sunnah, dan bersumber dari sunnah, dari hadis. Wa fahmi ma'aniha, dan memahami maknanya. Jadi menjaga nas-nas Al-Quran, ayat-ayat Allah, ya, kita jaga, ya, kita baca, kita fahami maknanya. Kemudian menjadi dalil mengilmui ketika kita berbicara dan mengilmui ketika kita beramal. Wa ta'abbudi fi dzalika bil ma'tsuri anis sahabah. Wa taqayyudi fi dzalika bil ma'tsuri anis sahabah wat tabi'in. Wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'ani. Dengan taqayyud, ya, terhadap ma'tsur, ya, yang diucapkan oleh para sahabat dan para tabi'in di dalam memahami makna-makna Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu, sandaran kita adalah menggunakan bagaimana para sahabat dan para tabi'in memahami ayat-ayat Al-Quran itu yang menjadi dalil pedoman hidup kita yang pertama, dan juga bagaimana para sahabat dan para tabi'in itu memahami makna-makna hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu dari bagian sebab bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ta'allumul ilmin nafi, duduk di majelis ilmu dengan mempelajari ilmu syariat agama kita yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari Sunnah, dan juga bersumber dari yang disampaikan oleh para sahabat. Kalau yang difirmankan oleh Allah, Al-Quran, pedoman hidup kita yang pertama, kitab suci kita, yang disabdakan oleh Nabi, Sunnah, ya, As-Sunnah atau hadis beliau. Kalau yang dikatakan oleh para sahabat ini disebut athar. Athar itu adalah perkataan para sahabat, baik berupa nasihat-nasihat dari apa-apa yang difahami melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Sedikit yang kami sampaikan berkaitan dengan materi akidah Islamiyah secara spesifik. Yang kita bahas adalah tentang sebab-sebab meningkatkan iman kita kepada Allah dan menjaga iman kita jangan sampai menurun, berkurang. Buku referensi yang kita jadikan sebagai sumber untuk memahami tambahnya iman ini adalah buku Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahu ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang kita pahami dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan sampai selesai menjadi bagian dari langkah-langkah menuju terjaganya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan di atas iman dan di atas Islam. Allahumma amitna alal Islam wa ala sunnah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir ketika Engkau menjemputku dengan mengutus malaikat maut kepadaku, matikan aku, dan ucapan yang terakhir yang aku ucapkan adalah kalimat thayyibah, kalimatul iman, kalimatul tauhid, la ilaha illallah.
Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.